Bab 1028, Bertambah Wawasan. Bersama-sama. Setelah mendengar perkataan imam besar, Shizo langsung mengernyitkan keningnya. Darto Wu juga sedikit mengernyit, tapi segera rileks. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Imam besar, orang di belakang Sander Ye tidak sederhana." Imam besar memandang Darto Wu dan bertanya dengan penuh minat, "Kenapa tidak sederhana?" Darto Wu berkata dengan suara yang serius, "Peradaban orang ini hanyalah peradaban kosmik tingkat rendah secara logika. Tidak mungkin baginya untuk mencapai titik ini sepanjang hidupnya, tetapi dia sudah datang jauh-jauh dari peradaban tingkat rendah ke sini, ini agak tidak normal. Seorang pemuda dari peradaban alam semesta tingkat pertama kini sudah mencapai peradaban tingkat kelima, apalagi kekuatannya begitu kuat, bahkan aliansi jalan jahat pun kehilangan pasukannya berkali-kali, mana mungkin sangat sederhana." Imam besar dengan tenang berkata, "Lalu apa?" Darto Wu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Imam besar, sebaiknya kita tidak terlalu meremehkan musuh. Biarpun dia tidak berpikir bahwa Sander Ye dan alam semesta Guanxuan dapat menimbulkan masalah, akal sehat mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu meremehkan musuh, karena selama berabad-abad, terlalu banyak orang kuat yang mati karena meremehkan musuh. Untuk wanita bergaun polos dan kultivator pedang lainnya di belakang Sander Ye, tetap harus memberikan sedikit perhatian kepada mereka." Imam besar tertawa. Darto Wu melirik ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar menggelengkan kepalanya sedikit, "Kalian masih belum banyak melihat dunia." Ekspresi Darto Wu sedikit berubah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Imam besar mengangkat kepalanya dan melihat perlahan, melihat melalui langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya ke bagian terdalam dari langit berbintang, dan berkata dengan pelan, "Saat itu, ketika klan Wangu berada di puncaknya, seberapa kuatkah itu? Kekuatan dari satu klan menindas ratusan klan, dan bahkan klan penyihir agung harus merendahkan Din untuk bertahan hidup." Darto Wu terdiam. Dia bukan orang kuat di zaman itu, tapi dia masih tahu sesuatu tentang sejarah zaman itu. Di era kuno kacau, klan Wangu sangat kuat dan menekan segalanya. Semua klan bertindak mengikuti klan Wangu. Kemudian, klan penyihir agung memimpin ribuan klan untuk bangkit dan melawan, dan akhirnya menggulingkan klan Wangu, tetapi dia mengetahui beberapa hal rahasia, yaitu klan penyihir agung menerima bantuan dari kekuatan misterius saat itu. Imam besar perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, "Wanita bergaun polos dan yang lainnya mungkin memiliki kemampuan, tapi terus apa? Bagi beberapa keberadaan, mereka tidak lebih dari semut. Bukan hanya mereka, bahkan klan penyihir agung kita pun adalah semut, yang akan bertahan kalau mematuhi perintah mereka, kalau tidak menurut, akan dihancurkan sampai mati, sesederhana itu." Ekspresi Darto Wu berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa imam besar pasti tidak akan salah sasaran. Pihak lain pasti sudah melakukan kontak dengan keberadaan yang tidak diketahui, seperti peradaban tingkat 6. Memikirkan hal ini, kelopak mata Darto Wu tiba-tiba melonjak. Imam besar melanjutkan, "Kalau kamu ingin bertahan hidup di alam semesta yang luas ini, kamu harus mempelajari dua hal. Yang pertama adalah penglihatan kamu. Kamu harus dapat membedakan dengan jelas siapa yang dapat kamu provokasi dan siapa yang tidak dapat kamu provokasi. Biarpun kita berada dalam alam semesta peradaban tingkat kelima, area ini dapat dianggap sebagai puncak piramida, tetapi alam semesta yang luas tidak ada habisnya, dan ada banyak kekuatan dan manusia yang dapat dengan mudah menghancurkan kita seperti semut." Setelah mendengar perkataan imam besar, semua penyihir kuat di lapangan terdiam dan mendengarkan dengan tenang. Imam besar sudah melihat dunia. Apa yang dia katakan pasti benar. Imam besar melanjutkan, "Hal kedua adalah memahami peraturan. Ada beberapa peraturan yang tidak boleh kita langgar, kita harus patuh. Mereka yang tidak taat pasti akan mati." Darto Wu mengangguk sedikit, apa yang dikatakan imam besar masuk akal. Orang kuat lainnya dari klan penyihir agung juga mengangguk, apa yang dikatakan imam besar masuk akal.
Shizo memandang ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar melirik orang-orang kuat dari klan penyihir agung di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, setelah peradaban Tianxing ini disingkirkan, mulai sekarang, klan penyihir agung kita akan menjadi klan terkuat di alam semesta peradaban tingkat 5 pada saat itu, aturan dunia ini akan dirumuskan oleh klan penyihir agung. Darto Wu berkata dengan suara yang serius, Bazur dan beberapa raja suci mati di tangan leluhur peradaban-peradaban Tianxing, dan kami belum mengetahui seberapa kuat leluhur peradaban-peradaban Tianxing. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ini bukan tubuh aslinya, itu hanya bayangan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Shizo, benarkah? Shizo mengangguk, ya. Imam besar tersenyum dan berkata, sebagai pendin peradaban kosmik puncak tingkat kelima, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tapi jangan khawatir, bahkan kalau semua ahli top dari peradaban Tianxing berkumpul kali ini, mereka pasti akan mati. Darto Wu dan Shizo sama-sama sedikit bingung. Darto Wu bertanya, Imam besar, mengapa demikian? Imam besar tersenyum dan berkata, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Ekspresi Darto Wu tiba-tiba membeku. Imam besar tiba-tiba memandang Shizo yang terdiam dan bertanya, apakah kamu yang sekarang memimpin aliansi jalan jahat? Shizo mengangguk, Imam besar berkata dengan tenang, sejauh yang aku tahu, di aliansi jalan jahat, penguasa aula pertama dan leluhur jalan jahat, sangat ambisius. Shizo berkata, Imaren Agung mengenal penguasa aula pertama dan nenek moyang jalan jahat. Imam besar tersenyum dan berkata, aku tidak mengenal penguasa aula pertama, tapi aku pernah berhubungan dengan leluhur jahat itu saat itu. Shizo melirik ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Imam besar melanjutkan, aku harus mengatakan bahwa leluhur jalan jahat memang orang yang sangat berbakat dan cantik, tapi sayangnya, dia terlalu sombong. Shizo berkata dengan tenang, benarkah? Imam besar tersenyum dan berkata, jangan membicarakan hal ini lagi. Saat dia berbicara, dia memandang Darto Wu, di mana peradaban Tianxing sekarang. Darto Wu berkata dengan suara serius, semua buah dari peradaban Tianxing telah diterima oleh Sander Ye ke dalam pagoda kecil. Sekarang dimanapun Sander Ye berada, peradaban Tianxing ada di sana. Imam besar tertawa, jadi, kita harus menyingkirkan orang bernama Sander Ye ini dulu. Darto Wu mengangguk. Imam besar berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ini menyelamatkan masalah. Darto Wu berkata, Sander Ye seharusnya berada di ibu kota kerajaan dinasti Zhou sekarang, ayo pergi ke ibu kota kerajaan dinasti Zhou. Imam besar menggelengkan kepalanya, biarkan dia datang ke sini. Darto Wu sedikit bingung. Imam besar menunjuk ke kanan, dan orang-orang kuat itu melihat ke arah yang ditunjuk oleh jarinya. Di ujung pandangan mereka, ada hukum cahaya bintang besar di langit berbintang, dan di tengah formasi itu ada formasi teleportasi. Darto Wu sedikit bingung, Imam besar, apa ini? Imam besar berkata dengan tenang, rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Karena Wu. Imam besar berkata lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Sander Ye dan orang-orang di belakangnya. Tujuan kita sebenarnya adalah menyingkirkan leluhur pendin peradaban Tianxing. Formasi ini disiapkan untuknya. Kita akan memberikan surat tantangan kepada Sander Ye dan biarkan dia datang untuk melawan klan penyihir agung kita. Darto Wu berkata dengan suara serius, bagaimana jika dia tidak datang? Imam besar berkata dengan tenang, jika dia tidak datang, maka dia akan menghancurkan semua peradaban alam semesta di bawah yang berhubungan dengannya tanpa membeda-bedakan. Lagi pula, ini masalah yang sangat sederhana bagi kita, bukan? Darto Wu mengangguk, paham. Imam besar perlahan menutup matanya, pergi. Darto Wu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sakit. Di sampingnya, Shizo menatap ke arah imam besar dan tidak berkata apa-apa. Segera, surat tantangan terbang ke ibu kota dinasti Zhou. Di tembok kota,
Fanny Zhou menangkap surat tantangan. Dia membukanya dan melihatnya. Saat ini, Dao Jun dan Qi Tian muncul di samping Fanny Zhou. Dao Jun berkata dengan suara serius, "Yang mulia." Fanny Zhou tidak berbicara, tetapi menyerahkan surat tantangan kepada Dao Jun. Begitu Dao Jun membukanya, Qi Tian buru-buru menghampiri. Setelah melihat isinya, Qi Tian tiba-tiba menjadi geram, brengsek. Dao Jun memandang Qi Tian dan berkata, "Beradab." Qi Tian mengatupkan kedua tangannya, lalu berkata dengan suara yang serius, "Apa sih klan penyihir agung ini? Beraninya kamu membuat pernyataan sombong seperti itu. Benar-benar sombong." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Fanny Zhou dan berkata dengan bangga, "Yang mulia, aku ingin meminta pertempuran untuk melawan klan penyihir agung ini." Sejak menerima beberapa manfaat dari Sander Ye, kekuatannya meningkat pesat dan dia sekarang penuh percaya diri. Fanny Zhou berkata dengan tenang, "Klan penyihir agung, peradaban kosmik tingkat kelima, hampir sama dengan peradaban Tianxing." Mendengar ini, ekspresi Qi Tian tiba-tiba membeku. Peradaban kosmik tingkat 5. Sekarang dinasti Zhou masih termasuk dalam peradaban kosmik tingkat keempat. Qi Tian mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan." Dao Jun berkata dengan lembut, "Kenapa mengambilnya kembali? Seorang biksu harus menepati janji. Kalau kamu pergi lawan, jangan khawatir, aku pasti akan mengambil mayatnya untukmu." Wajah Qi Tian penuh dengan garis-garis hitam. "Dao Jun, bagaimanapun kita berbagi kesedihan yang sama, kamu ternyata ingin aku mati, kamu agak tidak baik. Atas nama Buddha, aku merendahkanmu." Dao Jun. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, dia harus membuat keputusan tentang masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat transmisi dan menghancurkannya. Orang yang dihubunginya bukanlah Sander Ye, melainkan Kirna, karena saat Sander Ye menerima Wansan, dia sudah mengirimkan pesan kepadanya. Kalau terjadi sesuatu, dia harus menghubungi Kirma secara langsung. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya penuh kekhawatiran. Qi Tian juga perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kedalaman langit, dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, saya tidak tahan kali ini. Maafkan saya." Di dalam pagoda kecil, Qina sedang duduk bersila di tanah dan sedang bermeditasi. Dia memperoleh banyak hal dari pertarungan sebelumnya dengan Fanny selama ini, kekuatannya sebenarnya sudah meningkat pesat. Di seberangnya, Yang tidak sedang berlatih, tapi sedang memanggang domba. Inilah yang ditinggalkan Sander Ye di pagoda kecil. Yang tiba-tiba merobek salah satu kaki domba itu dan berjalan ke arah Kima. Dia menyerahkannya kepada Kima, tetapi Kina tidak menolak dan berkata sambil tersenyum, "Kirna, kamu benar-benar menjadi lebih canggih." Saat dia mengatakan itu, dia menciumnya dengan keras lagi. Kima memandangnya sekilas, selain meneteskan air liur ke seluruh wajahku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Yang. Saat ini, waktu dan ruang di depan Kima tiba-tiba sedikit bergetar sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba berkerut. Yangi di sampingnya juga menghentikan senyum main-mainnya dan bertanya, "Ada apa?" Kirna berkata dengan suara yang serius, "Ratu Dinasti Zhou mengirim pesan. Klan penyihir agung mengeluarkan surat perang kepada Dinasti Zhou. Kalau Sander Ye tidak pergi ke peradaban alam semesta Wujian, mereka akan menghancurkan semua alam semesta di bawah tanpa pandang bulu." Yangi mengerutkan kening, dia tidak menyangka klan penyihir agung akan datang untuk menghancurkan mereka secepat itu. Kirma menoleh dan memandang ke pohon kehidupan Tianxing, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yangi berkata dengan sungguh-sungguh, "Terserah mereka." Kirna terdiam beberapa saat lalu berkata, "Pergilah ke alam semesta Wujian." Yangi mengangguk, "Oke. Sekarang mereka harus mengulur waktu untuk Sander Ye dan yang lainnya." Tak lama kemudian,
Kedua wanita langsung meninggalkan pagoda kecil dan langsung menuju peradaban alam semesta Wujian. Bersambung.